Mempelajari diri sendiri yang meliputi emosi, ego, kesadaran, dan perubahan. Di kuarter 1 tahun 2022, yang kita bahas pertama-tama adalah emosi di bulan Januari, Februari, dan Maret. Emosi seringkali menjadi penghambat dari kita menuju perkembangan dan pencerahan. Semoga dengan memahami emosi, maka kehidupan kita sehari-hari dapat berjalan dengan lebih tenang dan damai. Dengan demikian, kita dapat memproses dan menuju pada pencerahan dengan lebih mudah. Sebelum mulai acara ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan mic tetap tertutup, agar semangat kebangsaan kita selalu hidup di dalam diri kita semua. Silakan Warini. Terima kasih. Susunan acara hari ini, setelah pembukaan, kita akan mendengarkan paparan materi dari Ma Archana, kira-kira sekitar 45 menit, kemudian dilanjutkan dengan waktu hening, sekitar 15 menit, kemudian ada tanya-jawab sekitar 30 menit, kemudian penutup. Karena Ma Archana harus meninggalkan tempat tepat jam 6, kita akan tetap on time waktunya ya. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan harap memadatkan pertanyaannya sehingga tanya jawab kita efektif. Tanpa berpanjang lebar, saya perkenalkan Ma Archana. Ma Archana merupakan soul counselor, merupakan ketua umum dari AMAYI, Asosiasi Meditasi Ausat Yoga Indonesia, direktur dari Ayurveda, Center for Inner Beauty and Holistic Health. Merupakan juga yoga acarya dan Ayurvedic Lifestyle Counselor. Ketua Dewan Pembina Yayasan Anand Ashram berafiliasi dengan PBB. Ambasador of Parliament of World Religion. Tanpa berpanjang lebar, saya serahkan waktu dan tempat kepada Ma Archana. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Putri, Rahayu, salam Indonesia. Nah, senang sekali berkumpul dengan teman-teman yang sudah lama tidak bersua. Jadi ini adalah ajang reuni juga. Ya. Wah, ada berapa 8 tahunan yang nggak ketemu dan sebagainya. Jadi ini kita dalam suasana yang akrab ya. Nah, terima kasih pada Padmana ya, terutama Mbak Eka yang sudah menghubungi kami untuk mengundang di acara Padmana, dan ini suatu it's a pleasure that saya bisa join di acara Padmana ini. Semoga meramaikan acaranya ya. Baiklah, karena saya diminta tema untuk membahas tentang memahami emosi,
Saya akan sharing dulu presentasi saya. Tunggu sebentar, maaf. Baiklah. Zoom-nya kemana hilang? Oke, ya. Iya. Jadi kalau kita bicara tentang memahami emosi itu, emosi artinya apa sih? Nanti saya akan bahas di situ. Nah, jadi di sini karena saya jadi ketua umum Asosiasi Meditasi Aushad. Aushad itu adalah bahasa Nusantaranya untuk usada ya. Dan ini banyak melibatkan Ayurveda dan sebagainya, rempah-rempahan, dan juga sebetulnya semua ini berkaitan dengan lifestyle dan of course yoga Indonesia. Oke. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk melihat gambar ini. Kalau Anda melihat gambar ini, perasaan apa yang muncul di dalam diri Anda? Kesan apa yang muncul dalam diri Anda ketika melihat gambar ini? Silahkan di chat ya, coba diketik. Ketika melihat gambar ini, perasaan apa yang dirasakan oleh Anda? Kita olahraga jempol dulu ya. Indah, indah, biru adem. Oke, apalagi? Indah, damai, apalagi? Ya, yang belum ngetik, damai. Good. Jadi ini adalah bagian dari perasaan amaze. Oke, ada lagi yang berkomentar tentang gambar ini? Oke. Nah, kebanyakan yang menggambarkan perasaannya adalah indah, damai. Oke, indah adalah boleh dikatakan itu adalah suatu deskripsi, bisa juga merupakan perasaan. Nah, teman-teman semua, ini adalah pemandangan yang saya lihat setiap hari di depan apartemen saya waktu saya di Jenewa, di Swiss ya. Kan begitu indah sekali, benar-benar postcard banget ya. Saking postcardnya itu benar-benar nggak bohong, kalau jam sore gitu pergantian matahari, dia itu benar-benar langitnya berubah, bukan hanya biru lagi tapi ada keunguan, magenta dan sebagainya. Begitu indah. Tetapi ibu-ibu, bapak-bapak, saya ternyata tidak bisa menikmati pemandangan itu semua karena inilah situasi saya pada saya saat tinggal di Swiss ya. Jadi yang saya alami adalah serangan panik, ansietas, 14 tahun insomnia tuh kalau tahu neraka ya itulah, kalau nggak bisa tidur dalam jangka waktu yang lama tuh neraka itu ya. Sering melukai diri sendiri dan segala yang saya sudah tulis di situ, sakit-sakitan ya. Dan sakit-sakitannya itu bukan hanya secara psikis saja tapi memang benar-benar bisa dirasakan oleh fisik, oleh tubuh ya. Depresi, mati rasa, dan beberapa kali percobaan untuk bunuh diri. Nah, semua yang dialami ini, yang saya alami ini juga berkaitan dengan emosi yang saya miliki pada saat itu. Apakah itu emosi terpendam, apakah emosi yang muncul, tapi memang lebih banyak adalah emosi yang terpendam. Nah, emosi terpendam nih bahaya ya. Nah, kalau kita bicara emosi, yuk kita lihat cuplikan film pendek ini terlebih dahulu. Oops, sorry.
Ya, jadi itu yang di definisi yang diberikan oleh kamus tentang emosi. Namun ketika Anda menonton film tadi, kesimpulan Anda apa? Boleh diketik kesimpulannya apa? Ini menarik sekali. Kalau kita perhatikan dari scene A ya sampai terakhir, kita bisa melihat apa yang sedang terjadi pada perempuan tersebut. Ya, silahkan diketik apa yang bisa menyimpulkan dari video ini. Ya, biar interaktif dikit aja ya. Biar kalau nggak, biar saya nggak ngomong sendiri. Ya, oke. Ada yang mulai ngetik? Kira-kira kesimpulannya simple aja, kesimpulannya nggak usah panjang lebar karena ini bukan kuliah ya. Jadi jangan membuat suatu tesis, oke? Baik, ini ada yang bilang kasihan, ada yang emosi berubah dengan cepat, emosi bisa mendorong orang untuk melakukan sesuatu, suatu hal kecil bisa memantik perubahan emosi, tidak memiliki keterampilan kontrol diri, overreactive, emosi menentukan pengambilan keputusan. Ya, betul semuanya. Ya, tapi kalau kita pikir-pikir apakah endingnya harus begini gitu ya? Apakah endingnya harus dia akhirnya nyemplung terus begitu bunuh diri? Nah, dia melakukan itu karena dia tidak memahami emosi itu apa. Nah, jadi kita bisa lihat terlebih dahulu ada beberapa jenis emosi atau tipe emosi. Boleh dikatakan dalam tradisi yoga itu ada 9 tipe of emotions, 9 types of emotions, yaitu love. Jadi love itu juga sebetulnya adalah bagian dari emosi. Selama ini kan kalau kita bicara lu emosian lu gitu. Emosian tuh biasanya pemarah, temperamen dan segalanya. No, emosi itu termasuk love itu termasuk dalam emosi. Nah, dalam love ini ada beauty tadi kan, ketika melihat gambar yang danau tadi indah. That's part of perasaan love, ada devotion, joy atau keceriaan. Nah, di dalam joy juga ada humor, ada sarkasme, dan sarkasme itu tidak selalu yang negatif, tetapi dalam melakukan humor juga kita dalam keceriaan juga kita kadang sering menyampaikan humor-humor dalam sarkasme. Wonder, tadi ada yang menjawab melihat gambar pemandangan yang tadi di danau itu adalah amaze. Nah, ini adalah wonder. Jadi juga menggambarkan tentang misteri atau penasaran, itu bagian dari wonder. Keberanian, ya, percaya diri, terus perasaan damai, tadi ada juga mengetik perasaan damai. Jadi perasaan damai ini termasuk dalamnya adalah ketenangan dan juga relaksasi, kesedihan. Ya, nah kesedihan di sini termasuk compassion. Compassion di sini bukan yang berkaitan dengan kasihan, tapi kita tuh bisa muncul rasa kasih, bukan iba aja. Karena ketika kita melihat suatu keadaan, ya keadaan yang membuat kita sedih juga bisa muncul compassion. Nah, ada juga piti atau iba, marah, ya yang suka iritasi, cepat iritasi atau kekerasan, dan fear. Nah, fear ini sekarang banyak dialami pada zaman pandemi ini, yaitu berupa anxiety, worry. Banyak yang worry tentang pekerjaannya, apa yang terjadi. Tadi kita sempat bahas-bahas situasi di Kuta ya, bahwa selama turis-turis tidak ada, ya, terus udah gitu daerah pariwisata mati, ya pastinya akan mempengaruhi mereka yang bergerak di bidang pariwisata. Tuh pasti muncul worry, ketakutan, anxieties, bagaimana bisa melangsungkan hidup ya, karena situasinya demikian sehingga tidak mendukung untuk terjadinya perputaran finansial. Terus yang ke-9 adalah disgust atau perasaan jijik. Nah, ternyata menariknya depresi dan rasa mengasihani diri sendiri termasuk dalam disgust. Kenapa disgust? Ketika seseorang yang depresi itu sebetulnya disadari atau tidak disadari tidak mencintai dirinya sendiri. Jadi kayak jijik sama dirinya sendiri. Nah, itulah yang saya alami selama saya I don't know how to say it, mengidap, jelek banget ya katanya, ngidap PTSD, Post Traumatic Stress Disorder atau stres pasca trauma. Dan menurut para ahli jiwa, sebetulnya PTSD itu sulit disembuhkan, malah tidak bisa disembuhkan. Namun ternyata ada good news, bahwa penelitian-penelitian terakhir ini PTSD itu bisa disembuhkan oleh yoga. Ya, yoga di sini yang saya
sebutkan bukan hanya sekedar movement atau gerakan saja atau yang disebut dengan asana. Yoga ini adalah satu paketnya karena ada 8 limbs of dalam yoga ya, Ashtanga yoga itu. Ada bagaimana kita cara berinteraksi dengan sosial, berinteraksi dengan diri sendiri, terus self control dan sebagainya sampai akhirnya yang disebut dengan dharan, dhyan dan juga samadhi. Nah, samadhi ini bukan samadhi bertapa begitu, tetapi bagaimana kita mencapai kebahagiaan sejati tersebut, ya. Nah, jadi kembali lagi, ini ada 9 tipe emosi, sedangkan di film tadi sudah dijelaskan secara definisi di kamus emosi itu dengan definisinya tadi diberikan. Nah, kalau dalam emosi, kalau dalam ya spirituality dan sebagainya, emosi itu apa? Emosi adalah energy in motion. Emotion, energy in motion, karena bergerak. Kalau tadi kita ambil dari filmnya, kan dari awal dia pas lagi jalan kelihatannya dia mungkin dia lagi ceria jalan di park gitu ya, oh nice day dan segala, terus terima telepon masih senang, terus pas dengar kabarnya mulai berubah emosinya, ya itu kan bergerak berarti. Kaget, langsung kaget, terus marah-marah, setelah marah-marah itu kan pas dia marah-marah dia banting teleponnya, setelah banting teleponnya dia sedih. Nah dari marah bergerak ke sedih, right? Terus dari itu dari sedih akhirnya ke depression, ya ke disgust itu, udah sedih gitu kayak hopelessness, akhirnya dia bunuh diri. Jadi sebetulnya it is an energy. Emosi ini bergerak. Jadi energi itu bergerak, energi memiliki frekuensi juga. Ya pasti teman-teman mungkin sudah pada memahami ini. Jadi dia memiliki frekuensi getaran dan energi ini terbentuk dan berubah. Emosi juga bergerak, memiliki frekuensi getaran dan mengambil bentuk, berubah dan tidak kekal. Ini yang penting dipahami, tidak kekal. Dan kita tuh berubah-ubah ya, tergantung dari emosinya. Jadi kita berubah dari satu emosi ke emosi yang lainnya. Tetapi yang perlu digarisbawahi, because emotion is energy in motion, bergerak terus berarti tidak kekal. Makanya saya suka sekali dengan gambar ini dan quote ini dari Buddha, this too shall pass. Emosi itu ibarat seperti awan-awan ini. Sedangkan diri kita yang sejati adalah langit di atas sana, ya. Langitnya tersebut adalah diri kita sejati. Tetapi sering di clouded istilahnya, ada awan yang menutupi diri sejati tersebut. Nah, yang menutupi awan-awan tersebut berupa emosi, pikiran, dan macam-macam. Nah, menariknya bagaimana bisa melampaui semua ini. Meditasi adalah suatu tools, dan kalau saya berani untuk mengatakan adalah the tools untuk bisa melampaui emosi. Karena nanti kita akan lebih memahami lagi emosi itu apa. Dan meditasi ini sifatnya adalah untuk memperluas kesadaran. Ya, tanpa menyadari bahwa oh ternyata emosi itu tidak kekal. Nah, kacaunya tuh kan karena kita selalu mikir kalau kita udah marah terus saja malah marah dalam keseharian, mending kalau hanya sehari aja, ada yang 2 hari, 3 hari, ada yang bertahun-tahun. Dan itulah yang terjadi pada diri saya ketika saya mengalami post traumatic stress disorder, marah itu saya bawa-bawa sampai belasan tahun, ya. So, kalau kita melihat awan-awan ini dan mengingat apa yang dikatakan oleh Buddha bahwa this too shall pass, we don't get stuck in one thing, ya, in one emotion saja. Nah, ini berarti apa? Kita ini bukanlah perasaan kita. Kita ini bukanlah pikiran kita ini bukanlah badan kita. Nah, untuk itu kita akan melihat bagian berikutnya. Right? So, ternyata kita ini terdiri dari 5 lapisan kesadaran. Ada yang disebut dengan lapisan fisik, ya, atau annamaya kosha dalam bahasa Sanskritnya. Ada yang disebut yang kedua adalah lapisan energi atau pranamaya kosha. Pranamaya kosha adalah aliran kehidupan, prana, yang kita selalu sering dengar prana.
Dan prana ini bisa kita peroleh dan selalu terkait dengan napas, cuaca, musim, dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga adalah lapisan Manomaya Kosha atau mental emotional. Right? Nah, persoalan yang dialami oleh perempuan tadi dan kebanyakan dari kita adalah di lapisan ketiga ini, lapisan mind ini. Jadi mind ini bukanlah hanya sekedar pikiran, karena keterbatasan kosakata dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris, mind itu diartikan hanya pikiran, padahal yang dimaksud dengan manomaya kosha atau bahasa Sanskertanya manas, ya, jadi kata mind itu berasal dari manas. Manas itu adalah gugusan pikiran dan perasaan. Nah, pikiran dan perasaan itu berada dalam satu bundle istilahnya, tidak bisa dipisah-pisahkan di situ. Jadi di dalam lapisan Manomaya Kosha ini ada impian kita, ada perasaan, ada harapan, ada keinginan dan macam-macam dan semuanya ya. Dan jika kita tidak bisa mengendalikan semua itu, akhirnya kita diperbudak oleh si mind, lapisan mind tersebut. Padahal natural state ya, keadaan alami dari si Manomaya Kosha itu harusnya ya calm state. Oke. Dan selama ini kita sepenuhnya berada di bawah kendali si mind. Lapisan ketiga ini. Nah, seolah seluruh kepribadian kita itu berdasarkan I am my feelings gitu. Ya, I am my feelings. Jadi saya selalu mengingatkan kepada orang-orang kalau lagi marah, make sure jangan mengatakan aku marah atau I am angry ya. Karena apa? Ketika aku marah, aku dan marah itu adalah satu identitas. I am angry, berarti I am the anger. Nah, ini kacau. Kalau itu terjadi, kita akan lebih susah untuk keluar dari amarah tersebut. Tetapi kalau kita mengatakannya saya sedang marah atau saya sedang mengalami atau mengalami rasa marah ini. Jadi kan panjang antara saya dan marah itu, ada beberapa kata di antaranya yang memisahkan. So it's easier, lebih mudah untuk memisahkan diri kita dari si amarah atau I am feeling angry ya. So feeling berarti it can go anytime, but when I am itu menjadi identitas kita. Jadi marah itu menjadi identitas kita. Maka daripada itu sangat penting sekali untuk bisa mengatasi emosi, which is the product of the mind. Jadi emosi itu adalah produk dari mind atau si manas ini. Kita harus melampauinya sehingga kita bisa masuk ke lapisan berikutnya, itu lapisan intelijensi atau Vijnana Maya Kosha. Vijnana Maya Kosha ini masih terkendali oleh manas sebetulnya, tetapi already transform ya, sudah diperhalus, sudah dibentuk dan juga menjadi bentuk yang berbeda. Nah, yang disebut, yang kita sering kenal dalam bahasa Indonesia adalah budi. Ya, budi itu adalah ini di lapisan keempat Vijnana Maya Kosha. Nah, jadi Vijnana Maya Kosha adalah lapisan di mana si mind itu sudah terlampaui, ya, sehingga kita tidak dikendalikan lagi oleh emosi kita. Baru dari lapisan intelijensia, atau boleh dikatakan intelijensia ini adalah kemanusiaan dalam diri seorang manusia. Jadi mau dibilang nurani, kearifan dan sebagainya, itu adalah di lapisan intelijensia. Kalau kita sudah mencapai lapisan intelijensia ini, kita kan bisa memilah, ya, memilah. Should I respond atau react gitu ya. Kalau belum bisa melampaui si mind ini, yang terjadi adalah seperti video tadi, si perempuan itu react without pausing and akhirnya responding, right? Nah, baru setelah bisa mengalami kebijaksanaan dan kita bisa mengalami Anandamaya Kosha atau kebahagiaan sejati. Nah, untuk lebih lengkap lagi
pemahaman tentang kelima lapisan kesadaran ini, silahkan ada bukunya Ananda's New Self Empowerment oleh Bapak Anand Krishna. Beliau adalah guru saya yang saya sungguh berterima kasih karena kalau waktu itu saya tidak membaca buku beliau ataupun bertemu dengan beliau, I think I would have been stuck in that PTSD for a long time ya, karena saya selalu fokus pada diri saya, pada my issues, my problems, my pain ya, my gitu. Sedangkan ketika akhirnya sudah melampaui mind dan akhirnya masuk ke Vigyan Myco-Shuttle Intelligency, beliau selalu mengingatkan after I is we. Nah, terus baru bisa merasakan atau mengalami dan memahami bahwa I'm just a little part of this universe gitu ya. Istilahnya seperti itu. Ternyata masih banyak yang lain-lainnya juga. Di mana akhirnya ketika kalau saya hanya mikirkan tentang I, berarti my ego is so strong. Ya, dan ego is the product of the mind is the product of ego, it's one of the same thing seperti itu. Jadi sangat penting bagaimana bisa melampaui mind dan akhirnya bisa ke lapisan buddhi ya. Nah, yang perlu dipahami juga adalah ketika kita bicara mind, orang tuh selalu bilang mind, my mind, padahal your mind is not here, your mind is somewhere here gitu ya. Nah, mind itu tidak sama dengan otak gitu. Otak gue nggak beres. Padahal otak tuh hanya hardware-nya aja, software-nya adalah si mind. Jadi otak adalah kendaraan bagi mind dan mencerminkan sistem kerjanya. Namun mind tidak terbatas pada aparatus fisik otak. Why? Karena tanpa otak pun mind still exist. Kalau kita bicara tentang, I don't know, kalau pada percaya tentang reinkarnasi dan sebagainya gitu ya, yang gentayangan dan sebagainya gitu kan nggak ada otak gitu. Bukan maksudnya bodoh ya, kan nggak ada fisik gitu. Tetapi mind tuh masih bisa eksis. Hanya tanpa otak dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Karena tanpa badan ya sulit untuk mengekspresikan dirinya. Nah, yang menarik juga adalah ada kaitannya antara mind si software dengan otak si hardware. Dan koneksinya ini apa? Adalah nafas kita yang disebut dengan tadi prana ya. Prana itu aliran kehidupan dan kita bisa regulate atau mengaturnya lewat napas. Nah, yang paling penting juga pasti teman-teman di sini sudah sangat familiar, mind itu tidak dapat dikosongkan. Mabok aja deh kalau kalau berusaha untuk mau mengosongkan pikiran. Saya nggak bisa meditasi, Mbak. Aduh nggak betah deh, kan saya ini kayak what do you call that, cacing kepanasan, nggak bisa diam gitu. Saya paling nggak demen namanya meditasi karena nggak bisa kosong pikirannya. Lah ya siapa suruh ngosongin pikiran, karena ini adalah definisi yang keliru tentang meditasi. Dan mind you bahwa mind yang tidak terlatih, kalau dalam ancient scriptures ya dikatakan mind itu adalah seperti monkey. Jadi ya, tahu kan monkey mind ya, ada istilahnya monkey mind. Kalau monyet itu kan selalu dia loncat dari satu dahan ke dahan yang lain ya, seperti itu nggak bisa diem. Nah, kira-kira seperti itulah kita kalau mindnya tidak terlatih, right? Yang kacaunya lagi, mending kalau monkey mind. Kebanyakan dari kita kalau mindnya tidak terlatih, bukan hanya saja seekor monyet yang nggak bisa diam, tetapi bagaikan seekor monyet yang mabok terus digigit kalajengking. Nah, gimana tuh? Kan? Ribet banget. That is the mind. Makanya sulit untuk ditangkap, sulit untuk dikendalikan. Daripada mengendalikan mind, mendingan kita kendalikan nafas kita. So that is the link. Nah, harus ingat juga bahwa mind itu bisa quote unquote dibersihkan. Apakah pikirannya kotor, mindnya kotor? Bukan itu maksudnya. Mindnya full of chatterbox ya, chattery, chit chat gitu ya. Tidak ada keheningan.
Nah, makanya membuat orang menjadi gelisah, cemas, ya, anxiety dan sebagainya. Jadi mind itu ibarat gelas yang nggak bisa dituangkan, tapi dia berisi air kotor ya. Nah, si gelasnya itu kan nggak bisa dituangkan. Jadi caranya bagaimana untuk membersihkannya? Mau tidak mau, si gelas itu ditaruh di bawah kucuran air bersih, ya kan? Ketika kotorannya itu berada di dalam gelas, kalau terus-terusan dikocorin air bersih, ya di bawah pancuran air bersih, si kotoran itu kan lama-lama dia akan keluar, ya, akan keluar dan akhirnya yang terisi adalah oleh air bersih. So that is how kita bisa akhirnya to detox our mind lah, istilahnya detox ya. Nah, oke. Dan yang ini semua bisa dilakukan dengan latihan-latihan meditasi. Kenapa saya sebutkan latihan meditasi? Dan latihan meditasi itu istilahnya masih belum meditasi sebetulnya. It's part of the therapies yang sekarang sering diberikan atau kita lakukan itu sebetulnya belum meditasi. Dan meditasi juga bukanlah mindfulness. Jadi mindfulness is not meditation. Karena meditation is going beyond the mind seperti yang tadi saya jelaskan. Kenapa? Karena mindfulness itu adalah hasil dari apa ya istilah, mindfulness is the result of the mind ya. Jadi mindfulness itu masih hasil dari si mind. Sedangkan meditasi ini adalah flowering of the buddhi, flowering of the intelligence ya. Dan the flowering of the buddhi atau intelligence ini yang disebut dengan dhyan. Dan dhyan ini berada di lim itu apa? Bukan cabang ya. Pilar di dalam Ashtanga Yoga yang ketujuh. Dia itu disebut dengan dhyan. Jadi dhyan itu adalah the flowering of the buddhi. Di situ dia sudah melampaui mind, dan dhyan atau meditasi adalah sebuah state of being, sebuah sebuah keadaan atau kondisi keberadaan. Jadi meditasi bukanlah saya sedang pejamkan mata, tarik nafas, buang nafas, saya sedang meditasi. No, saya sedang latihan, itu namanya. Ya, itu namanya belum meditasi. Karena meditasi itu harus terjadi 24/7. Kalau guru saya selalu mengatakan meditasi itu harus terjadi, meditation has to be in action. Meditation in action. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita bertindak itu dengan penuh kesadaran. Ya. Jadi inilah bagaimana kita selalu having awareness constantly. Nah, ini karena dalam keterbatasan kata, jadi saya di sini tulis meditation scientifically proven. Ya, karena ya ininya terbatas ya, misalnya latihan meditasi ini adalah scientifically proven. Tetapi sekarang juga saya mendengar ada suatu penelitian bahwa suatu keadaan seseorang yang meditatif, right, ternyata bisa juga diukur, udah bisa dilihat apa yang sedang terjadi dalam otaknya. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya di sebelah kiri ini, before meditation, ini banyak lampu-lampu yang nyala. Tetapi setelah latihan meditasi, semuanya adem ayem. Ya, ini adalah penelitian yang dilakukan di Harvard oleh seorang neuroscientist, Sarah Lazar, dan sangat menarik sekali. Apapun yang ditemukan oleh para neuroscientist sekarang sebetulnya kembali lagi kepada semua pengetahuan yang telah diketahui oleh nenek moyang kita, oleh para resi atau para bijak di 5,000 years ago, ya 5.000 tahun, 6.000 tahun, 7.000 tahun yang lalu. Jadi it's a bit ironic ya, kita selalu berkiblatnya ke barat, padahal barat udah mentok, akhirnya dia ke timur. Ya, dan sedangkan kita tuh cenderungnya pengen ngikut-ngikut gitu. Wah, di barat ini lagi rame, ini ikutan. Boro-boro zaman berapa 20 tahun yang lalu kita ngomong meditasi, kayaknya tabu banget ya kita ngomong meditasi. Wah, ini berkaitan dengan agama tertentu dan segala-galanya, atau yoga, wah yoga ini haram dan segalanya gitu.
Sampai saya waktu itu harus di TV juga tuh menjelaskan, no, it's not sertifikat halal, not sertifikat haram ini yang namanya yoga gitu. Tetapi sekalinya di barat yoga berjamur, latah dong kita. Sekarang yoga di mana-mana. Well, ya, it's better late than never gitu ya. Tapi ya kita pasti tahu teman-teman yang kalau misalnya dari dulu sudah bergelut di bidang ini, 20 tahun 20 tahun yang lalu bicara tentang meditasi dan yoga itu adalah ya sesuatu yang sekarang pada banyak yang mencari. So, kenapa otak ini yang di sebelah kanan bisa terjadi adem ayem seperti itu, kayak tenang gitu ya, tidak berdisko seperti yang di sebelah kiri ini sebelum meditasi, karena berkaitan dengan nafas, prana. Different breathing patterns ya, beda pola nafas akan mengactivate beberapa brain networks ya. Jadi semua brain networks itu yang berkaitan dengan mood kita, span of attention kita, terus kesadaran akan tubuh kita, dan ini semua bisa dijelaskan secara scientifically. Nah, untuk itu saya ingin memperlihatkan sesuatu karena emosi tadi adalah energy in motion, dan energy in motion itu memiliki frekuensi getaran. Marilah kita lihat kira-kira seperti apa bentuknya. Nah, coba dengarkan suaranya. Semakin tinggi suaranya, kita lihat patternnya semakin complicated. Ya, menarik kan? Semakin tinggi frekuensinya, semakin complicated bentuk dari itu sebetulnya pasir ya. Ini alat ini disebut dengan tonoskopi. I don't know, maybe berapa 100 tahun yang lalu nih alatnya. Dan yang menarik adalah para nenek moyang kita, para bijak zaman dahulu ribuan tahun yang lalu sudah memahami hal seperti ini. Makanya kita sering melihat mandala atau sacred geometry yang dilihat di Borobudur. Kalau lihat dari atas itu kan sebetulnya sebuah sacred geometry, dan bentuknya Borobudur adalah Sri Yantra seperti ini. Ini adalah sacred geometry yang paling complicated, berarti apa? Frekuensinya sangat tinggi sekali. Mungkin teman-teman juga pernah membaca atau mendengar dari buku-buku yang lain, kan ada emosi itu kan ada frekuensinya. Kalau yang paling rendah itu rasa bersalah ya, dan rasa amarah masih agak lebih tinggi gitu. Yang paling tinggi adalah kalau nggak salah cinta atau apa itu frekuensinya paling tinggi. Nah, berarti apa? Kalau kita lagi depresi, kita lagi sedih,
molekul-molekul dalam kan kita terdiri dari 88% of water, ya 90% dari air ya. Nah, berarti molekul-molekulnya sangat tidak terbentuk, it's weak ya. Namun ketika emosi kita sedang baik, yaitu joyful, cheerful, compassionate, with love, frekuensinya tinggi sehingga molekul dalam air dalam tubuh kita juga menjadi bagus dan mendorong mensupport kesehatan kita. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar yang Masaru Emoto yang crystals ya, tentang air yang dibekukan terus itu diberikan getaran suara, mantra dan segalanya, atau diberikan kata-kata yang baik dan buruk, bentuk kristal airnya seperti apa, dan itulah terjadi pada diri kita juga karena semua itu adalah frekuensi ya. Jadi semakin tinggi, bukan berarti akhirnya nanti Anda mencoba di rumah untuk menjerit melengking setinggi mungkin, terus udah gitu, I'm changing my molecules in my body. No, it doesn't happen gitu ya. Karena yang terjadi adalah getaran-getaran itu dirubah melalui our emotions juga ya. Walaupun itu masih sebatas belum melampaui, tetapi jika kita melampaui frekuensinya menjadi lebih tinggi. Ya. Pernah nggak ngalamin misalnya pasti kalau bisa bertemu dengan seseorang yang suci atau ya seorang master seperti itu, kita tuh demen gitu berada di sekitar beliau gitu ya, sekitarnya tuh ya, kayaknya kok adem gitu ya. Padahal rasa adem itu bukan dalam diri kita. Kita yang kegeeran gitu. Yang adem itu sebetulnya adalah orang bijak tersebut atau si master tersebut ketika berada di sekitarnya, kita merasakan getaran kedamaian tersebut, makanya kayaknya aduh betah deh bersama beliau ya. Tetapi kalau kita udah agak jauh, mulailah kita kacau lagi pikirannya. Nah, tetapi para master yang sejati selalu mengingatkan, semua ini bisa kau capai ya. Itu yang kamu rasakan bukan energimu gitu, dan itu kamu harus upayakan, dan itulah yang akan kita lakukan sekarang ini melalui getaran suara. Nah, saya akan mengajak teman-teman untuk latihan meditasi karena ini belum meditasi ya. Semua yang kita lakukan masih belum meditasi. Ya, tetapi latihan meditasi yaitu yang disebut dengan emotion culturing. Jadi emosi itu tidak perlu dimusuhi. Ya, emosi itu tidak perlu dihilangkan. Bayangkan kalau kita tidak mengenal benci, kita pun tak akan mengenal cinta. Hilang gitu kan. Kita masih hidup dualitas seperti ini kan masih merasakan kedua-duanya. Nah, yang perlu dilakukan adalah bagaimana membudidayakan emosi tersebut, perasaan tersebut. Nah, ini adalah step-stepsnya. Step-stepsnya mudah sekali, yaitu pertama kita akan memutarkan leher kita. Kenapa perlu memutarkan leher kita? Karena selalu dikatakan kalau kita lagi stres, lagi tegang, yang pertama dirasakan di bagian mana? Pasti di bagian leher, tengkuk, bahu, dan sebagainya. Right? So, ketika kita putarkan seperti ini, kita tuh melakukan semacam peregangan, releasing the tension ya. Jadi membudayakan emosi itu adalah dengan step-step seperti ini. Jadi ketika memutarkan leher, we are releasing the tension, right? Nah, cara mutarkan lehernya adalah dagu ditempelkan di what do you call this, dada ya. Di sini tuh ada sebuah titik. Ini kalau dibilang cakra ya cakra kelima ya, cakra kelima. Ketika kita tekan, jadi bukan hanya nempel aja sebetulnya, kalau agak tekan sedikit manfaatnya akan lebih baik. Walaupun we don't really have to do that, tapi ya, hanya untuk memahaminya saja. Ditekan seperti ini, terus kita putarkan ke arah jarum jam dulu, arah kanan seperti ini. Nah, putarannya ini harus not too slow, not too fast. Jadi sekitar berapa detik ya? Dalam satu putaran tuh sekitar 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 gitu. Kira-kira seperti itu speednya, yang kita akan melakukan 3 kali ya, 3 kali, nah 20 detik itu lebih lama lagi. Juga itu pas ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, wagapat, manam, jupan, lalu ya, so around 20 detik. Dan penting sekali untuk memejamkan mata ketika melakukannya, kalau enggak bisa puyeng ya. Jadi kita akan melakukan pertama arah jarum jam, dan setelah 3 kali kita akan coba mungkin ya 4 kali lah ya, 4 kali arah jarum jam, terus udah gitu 4 kali berlawanan. 3 kali aja. 3 kali berarah jarum jam, terus 3 kali berlawanan arah jarum jam. Setelah itu kita kembali tegakkan leher kita ya. Lalu yang kita akan lakukan adalah humming. Step kedua adalah humming. Humming itu kita mengeluarkan getaran suara dengan berdengung. Dan ketika kita melakukan humming seperti itu, sebetulnya kita sedang memberikan getaran pada otak kita, semacam soft massage di otak kita. Dan ketika itu terjadi, kita akan memancing ekskresi dari kelenjar-kelenjar yang membuat kita menjadi tenang. Apakah itu serotonin, melatonin, ya, dopamin dan sebagainya ya. Itu akan sangat membantu. Ini adalah salah satu latihan favorit saya, karena latihan inilah yang membantu saya akhirnya bisa mengatasi anxiety, panic attack, dan insomnia yang 14 tahun itu ya. Nah, kelihatannya sangat simple, but never underestimate simplicity. Oke. Baiklah, setelah itu humming, kita akan lakukan beberapa kali humming, dan saya nanti akan memberikan guidance-nya. Yang ketiga adalah aura cleansing. Aura sebetulnya bahasa kerennya adalah gelombang elektromagnetik dalam di sekitar tubuh kita, listrik, Bo, gitu istilahnya. Dan semua itu berkaitan dengan frekuensi. Dan yang akan kita fokuskan adalah pada 3 titik, yaitu sekitar kepala. Kalau di sini kan ada cakra ke-6 ya, sekitar kepala. Lalu yang kedua adalah di dada, yaitu cakra ke-4, right? Lalu yang ketiga adalah di daerah perut. Tuh, saya harus berdiri nih kayaknya kalau kelihatan. Nggak tahu kelihatan ya, perut ya, sekitar sini. Nah, cara membersihkannya adalah bukan ditempel, tetapi seperti kita ngusir sarang laba-laba. Kita ngusir sarang laba-laba, dan arahnya adalah ke bawah. Ya, ke bawah, jangan ke atas. Jadi ke bawah, keluar, arah ke bawah dan keluar. Kenapa ketiga titik itu? Because that is the seeds of emotions. Ketika kita mengalami suatu emosi, apalagi suatu emosi yang sangat membuat kita bergejolak, ya biasanya comes from the mind and then dirasakan di dada, karena aduh nyesek, aku tuh kesel banget sama tuh orang, nyesek, terus dari itu akhirnya sakit perut ya, karena the seat of emotions adalah di cakra ketiga juga, apakah anger atau tidak pede dan segala itu cakra ketiga. Makanya kita akan membersihkan di bagian atas keluar ya, terus dari itu di cakra ketiga keluar, cakra keempat, terus dari itu cakra ketiga keluar, seperti itu. Jadi aura cleansing, right? Nah, yang terakhir setelah kita cleansing, kita akan refueling energy. Kita mengisi energi dari alam semesta dengan mendongakkan kepala seperti ini, terus tangan agak ke atas seperti fotonya. Nggak usah terlalu lurus ya, karena harus merasa nyaman. Kalau akhirnya lurus terus akhirnya pegel ya, kita nggak akan fokus pada apa yang sedang kita lakukan, yang adalah aduh pegel gimana ya, nah buyar tuh ya. Jadi comfort is very important ya, kita tengadahkan, yang penting tangannya ke atas. Nah, setelah kita merasakan kayak ada perasaan kesemutan ya, some people are more sensitive, some are not ya, tapi yang penting adalah yakin niatnya ya.
Dan ketika kita sudah merasakan kayak ada cenut-cenut-cenut seperti itu ya, atau geli-geli itu, nah itu berarti sudah terisi energinya dan kita akan memandikan tubuh kita dengan energi yang kita peroleh dari alam semesta. Mudah kan? Ya latihannya bagi teman-teman dulu yang pernah melakukan ini, barangkali ini reuni lagi ya, udah lama nggak pernah melakukan latihan ini. So ini kita bisa melakukan latihannya bersama dan jangan lupa jika Anda punya permasalahan di leher atau osteoporosis, cervical ini problems, lakukan pelan-pelan aja, jangan memaksakan sampai ke belakang banget gitu ya. Karena itu malah justru nanti akan cedera. That's not a good thing to do. Baiklah, kalau gitu jika Anda sudah siap semua, kita bisa melakukan latihan ini. Oke? Baik, kalau gitu saya ulangi lagi. Pertama neck rotation, kedua humming, ketiga aura cleansing, right? Baru keempat adalah refueling. Oke? Baik, kalau begitu saya akan pasang musiknya terlebih dahulu. Semoga kedengaran ya. Oke. Silahkan pejamkan mata terlebih dahulu kalau begitu. Ya, pejamkan mata terlebih dahulu. Relax, santai. Yang penting adalah punggung Anda tegap, tidak dipaksakan, tetapi just relaxing. Relax. Tarik nafas, buang nafas. Tetap perhatikan nafas dahulu. Dan sekarang kita akan memutarkan kepala kita, yaitu kita akan menempelkan dagu di dada dan kita akan memutarkan sesuai dengan arah jarum jam, yaitu ke kanan. Sambil memejamkan mata, kita putarkan leher kita sambil merasakan stretching di sisi-sisi leher kita dan juga di tengkuk kita. Kita akan melakukan putarannya cukup 3 kali. Satu putaran 20 detik. Anda bisa menghitungnya dalam hati. Dan ini juga akan membantu Anda agar pikiran Anda tidak mana-mana. Kesadaran Anda sekarang adalah pada putaran leher, dan setiap kali putaran leher ke atas Anda menarik nafas. Ketika putaran leher ke bawah Anda membuang nafas. Ketika sudah memutarkan 3 kali Anda berhenti di tengah. Tegakkan dulu kepalanya, tarik nafas dulu. Buang nafas. Dan sekarang tempelkan lagi dagunya di leher Anda. Dan sekarang kita akan memutarkan berlawanan arah, yaitu ke arah kiri. Setiap mengangkat kepala sambil menarik nafas, dan ketika kepala diturunkan, buang nafas.
antara gerakan dan putaran selaras. Dan ketika itu terjadi, maka pikiran pun akan berpusat fokus pada apa yang sedang kita lakukan. Lakukan sampai 3 kali. Ketika Anda sudah mencapai 3 kali, Anda tinggal putar kepala di tengah, di mana dagu tetap menempel pada leher, lalu kembalikan tegapkan leher Anda. Mata tetap terpejam, rileks, rileks, santai. Sebelum kita melanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu humming, di mana kita akan mengeluarkan getaran suara seperti suara lebah hum. Dan ketika melakukan humming juga, jangan menempelkan gigi Anda kalau bisa, supaya tidak terjadi terlalu menekan di bibirnya karena bisa geli. Sekarang sambil tarik nafas, ketika membuang nafas kita keluarkan suara hum.
terpejam dan ambillah nafas Anda. Relax, santai. Kita akan memasuki tahap berikutnya yaitu aura cleansing. Kita tenangkan dulu nafas kita sebelum kita memulainya. Dan sekarang angkatlah kedua tangan Anda di atas kepala, telapak tangan menghadap ke bawah. Dan sekarang mulailah membersihkan aura yang ada di sekitar kepala Anda, di bagian depan, bagian samping, bagian belakang, terutama bagi Anda yang sering mengalami kepala, migrain, pusing. Dan juga kita akan melakukannya ke chakra keempat, yaitu daerah sekitar dada Anda. Kita akan lakukan 3 cakra utama terlebih dahulu. Kibas-kibaskan ke bagian luar, ya. Telapak tangan bisa menghadap ke depan, jika seolah-olah kita sedang membersihkan energi tersebut keluar, membuangnya keluar. Dan sekarang di cakra yang ketiga sekitar perut Anda, dibuang ke samping, dibuang ke depan. Dan sekarang karena Anda masih memiliki waktu, Anda juga bisa membersihkan di bagian badan Anda yang lainnya. Apakah di bahu Anda, di lengan Anda, di punggung Anda, pinggang, ataupun kaki. Lakukanlah semua tanpa menyentuh tubuh Anda. Karena frekuensi getaran berbeda ada di lapisan luar tubuh Anda. Kita sedang membersihkan bagian luar tubuh, energi bagian luar tubuh. Dan jika Anda sudah merasakan bahwa sudah cukup dibersihkan, Anda boleh berhenti. Namun jika Anda merasa masih membutuhkannya waktu untuk membersihkan auranya, silakan, masih bisa dilanjutkan. Terutama fokus pada bagian-bagian tubuh di mana Anda sering mengalami permasalahan. Yang sudah selesai, rileks, santai, kembali pada nafas. Segala perhatian pada nafas. Aku sedang menarik nafas, kita kembungkan perut. Aku sedang buang nafas, kita kempiskan perut. Rileks, santai. Dan sekarang kita akan memasuki tahap berikutnya yang terakhir, yaitu refueling energi, mengisi energi kembali. Kita akan angkat kedua tangan kita, lengan kita, telapak tangan menghadap ke langit. Tentukan kepala kita agak bungahkan ke atas, mata terpejam. Pertahankanlah posisi ini sampai Anda merasakan ada suatu getaran pada tangan Anda, telapak tangan, satu kesemutan. Dan jika Anda sudah merasakannya, Anda menuangkan energi tersebut pada tubuh. Telapak tangan menghadap ke tubuh kita seolah-olah kita sedang mengguyur tubuh kita dengan energi yang kita peroleh dari alam semesta. Dan ini kita bisa lakukan beberapa kali, refuel kembali, isi kembali, recharge kembali tangan kita dengan energi. Lalu tangan diturunkan dan tuangkan ke badan, kepala, ke pundak, ke dada, bagian belakang tubuh juga. Lakukan ini 3 kali.
terus. Jika Anda sudah selesai melakukannya, silahkan mata tetap terpejam, perhatikan nafas. Setiap penarikan nafas, kembungkan perut. Setiap pembuangan nafas, kempiskan perut. Dan sekarang kita akan rapatkan kedua telapak tangan kita depan dada dalam Namaste atau Anjali Mudra. Dan kita akan mengucapkan afirmasi, aku sehat, aku damai, aku bahagia. Aku sehat, aku damai, aku bahagia. Aku sehat, aku damai, aku bahagia. Dan sebelum kita mengakhiri, kita pun akan mengirimkan getaran kasih pada seluruh makhluk hidup di alam semesta. Semoga semua bisa hidup dengan sehat, bahagia, bebas dari segala sengsara. Semoga semua damai. Shanti, shanti. Gosokkan kedua telapak tangan Anda, buat hangat, buat panas, lalu letakkan di kedua kelopak mata Anda. Tarik nafas yang dalam, buang nafas, dan perlahan-lahan silahkan buka mata. Iya. Baiklah teman-teman, itulah sharing latihan meditasi menuju meditasi ya. Semoga kita bisa menjalankan hidup ini dengan lebih meditatif. Nah, itulah sharing dari saya. Kalau ada pertanyaan ya Mbak Putri ya. Sekarang sesi tanya jawab, silakan. Mau sesi sharing juga boleh. Namaste, terima kasih banyak Mbak Archana. Buat teman-teman yang tidak terbiasa meditasi duduk diam, karena beberapa teman saya tahu ada yang nggak bisa meditasinya duduk diam, ini sangat menolong karena ada fokus yang dikerjakan. Jadi nggak ada alasan lagi nih untuk nggak bisa duduk diam. Jadi kita sekarang punya meditasi tidak diam. Terima kasih banyak Mbak Archana. Terima kasih. Saya belum melihat pertanyaan di kolom chat. Ini Mbak Dewi menanyakan atau mengkonfirmasi aja emosi menentu. Oh ini tadi yang tadi ya, oke. Apakah ada pertanyaan? Silakan angkat tangan atau menulis di kolom chat. Kalau belum ada, saya memanaskan teman-teman untuk bertanya. Mbak Archana, tadi dari presentasi Mbak Archana itu ada yang mind, yang di ketiga, kemudian keempat, yang kelima adalah kalau nggak salah kebahagiaan sejati. Ya, Ananda. Ya, ini kalau di Jawa sama dengan Manunggaling Kawula Gusti kan? Masih belum. Masih belum, oke. Masih belum ya. Okay. Di sini ya hampir ya, soalnya gini ya, kalau Ananda ini memang lebih ke arah di luar faktor apa yang ada di luar sedang terjadi memang tidak terpengaruh. Kita tidak akan terpengaruh dalam diri kita gitu. Karena memang stepnya banyak. Ini masih dalam satu model 5 lapisan kesadaran. Karena masih ada model-model lainnya, model-model lainnya gitu. Yang penting ini damai. Istilahnya gini. Saya pernah melihat orang-orang di mana seorang master tuh dia bisa marah-marahnya tuh bisa yang banting dan segalanya. Tetapi ini yang disebut dengan divine anger. Ya, divine anger tuh marah karena memang harus marah gitu ya. Tetapi di dalam jiwanya, dalam dirinya dia sangat tenang ya. Contoh seperti cerita Yesus ketika
di bait Allah yang ketika ngelihat itu kok banyak yang jualan apa yang gambling ngurusin ini keuangan dan segalanya, padahal kan itu ada di rumah ibadah gitu kan. Emang beliau hanya negur doang? Enggak, banting-banting gitu juga meja dan segalanya. Ini yang disebut dengan divine anger, hanya harus menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak tepat ya. Tetapi di dalam diri beliau adalah sangat damai sekali. Nggak kayak kita yang kalau udah marah Marah tapi beneran. tanduknya keluar. Seperti Oke, itu. ini ada ada pertanyaan dari Ibu Gusti Ayu Made. Untuk Arkana, apakah usia berpengaruh pada recovery? Ya pastinya ya, kalau semakin muda semakin cepat recovery-nya, semakin bertambah umur ya kan, sel-selnya itu kan juga agak slow gitu. Tetapi jangan khawatir Bu Gusti, karena sudah ada penelitian-penelitian di mana ketika kita melakukan latihan meditasi, ya latihan meditasi yang berupa terapi ini, salah satu contoh yang tadi sedang kita lakukan bersama, itu bisa merubah struktur DNA yang katanya DNA itu tidak bisa dirubah. Ternyata bisa. Nah, DNA itu kan diturunkan kepada anak kita ya. Nah, makanya kenapa tadi saya bilang di awal lagi kita ngobrol-ngobrol, wah ini yang namanya menikah dalam zaman Covid sih lebih ringan di biaya ya, tapi berat di karma. Kenapa? Karena apa? Dalam situasi yang tidak menentu ini, ya pasti kan ada kegelisahan-kegelisahan ya. Ya tadi yang saya sebutkan dalam zaman pandemi ini pekerjaan nggak menentu ya. Terus juga karena kita bosan berada di dalam rumah, nggak bisa ngumpul-ngumpul sama orang yang kita cintai dan segalanya kan. Nah, kalau perasaan atau emosi yang anxiety, worry itu semua, rasa cemas, takut ya. Tadi kan worry and anxiety kalau kita lihat dari 9 tipe emosi itu kan termasuk dalam fear. Itu kan termasuk dalam fear. Itu bisa diturunkan ke anak kita kalau kita membuahinya pas pada saat kita cemas seperti itu. Nah, tetapi dengan latihan-latihan meditasi seharusnya latihan meditasi dulu baru buat anak gitu, sehingga istilahnya tidak menurunkan generasi berikutnya yang penuh cemasan. Dan ya Bu Gusti, jadi kalau rajin melakukan terapi-terapi meditasi latihan seperti yang tadi dilakukan, yoga, recovery itu pasti bisa terjadi gitu. Walaupun kita tidak pernah bisa mengatakan garansi, ya garansi 100%, karena toh kita tidak tahu jalannya setiap individu itu sangat berbeda. Tapi ya usia menentukan, tetapi jangan patah semangat. Yang penting berupaya, niat yang kuat menuju recovery tersebut. Gimana Ibu Gusti Ayu Made, apakah masih ada yang belum lengkap atau belum selesai? Silakan buka mic-nya. Atau enggak dilanjutkan di kolom chat kalau misalnya masih ada yang lainnya. Saya ke Mas Haryadi dulu. Ya. Ma, latihan meditasi ini apakah boleh dilakukan setiap hari? Apakah ada pantangan yang harus dilakukan? Latihan meditasi ini bisa dilakukan setiap hari dalam jika dibutuhkan untuk suatu terapi ya. Dan untuk membiasakan diri melakukannya sebaiknya dilakukan selama 21 hari. That is ideal, right? Nah, waktu yang paling tepat, yang paling bagus, walaupun pagi juga bisa, tetapi saya selalu menyarankan di malam hari. Kenapa di malam hari? Karena kalau tadi diperhatikan ketika kita latihan kan kita bersih-bersihin energi nih ya. Dalam keseharian kita tuh kita ketemu banyak orang. Oke, selama pandemi kita agak berkurang ketemu orang, tapi online itu juga energi. Right. Nah, gimana saya bisa melakukan healing jarak jauh lewat online gitu kan. Itu kan berarti ada transfer of energy ya yang nggak kelihatan. Nah, yang namanya energi itu kita saling tarik-menarik dan saling kalau bahasa Sunda ketepak, ketularan seperti itu. Apalagi bertemu dengan orang yang lagi moodnya lagi off, padahal kita lagi oke-oke aja, terus kita
ngobrol sama dia mungkin apalagi kalau orang yang sangat sensitif ngobrol 2-3 menit, 5 menit aja udah langsung, "Kok capek ya? Padahal tadi kayaknya aku udah, aku seger-seger aja." Nah, untuk membersihkan, aura kita, ya gelombang elektromagnetik kita dari energi yang tadi kita udah tarik dari orang lagi bete tersebut istilahnya, atau kita yang lagi bete juga kita nularin ke orang ya, jangan jangan lupa gitu. Nah, kita bersihkan. Ya, kita bersihkan dan sebelum tidur ketika melakukan humming juga akan lebih menenangkan karena kalau bahasa Inggrisnya kita perlu winding down sebelum tidur. Jadi idealnya tuh tidur malam tuh jam 10 malam idealnya gitu. Tapi kan jam 10 kurang 1 menit aja kita masih main gadget, main HP dan segalanya ya. Itu makanya kualitas tidur itu sangat terganggu. Idealnya 1 jam sebelum jam tidur tuh sudah off, no more gadgets. Dan lakukanlah latihan meditasi ini. Itu akan membantu kita menjadi lebih tenang, kualitas tidur kita menjadi lebih baik, ketika bangun tidur juga menjadi lebih fresh. Pantangannya jangan lakukan ketika dalam keadaan perut kenyang, ya. Karena kalau dalam keadaan perut kenyang, tubuh kita tuh fokus semua aliran darah fokus kepada sistem pencernaan. Dan kalau kita dalam keadaan perut yang penuh melakukan latihan ini, hanya jadi istilahnya si tubuh ya susah nih ya kerjanya. Aduh, ini lagi harus mencerna ini terus udah gitu kudu bagi tugas kan si darahnya kudu bagi tugas kemana-mana ya. Jadi sebaiknya dilakukan ada jeda waktu 2 atau 3 jam setelah makan atau sebelum makan. Itu aja pantangannya. Gitu. Jangan sambil nyetir juga ya, jangan tolong itu bisa nabrak gitu. Wah, kalau nyetir ya. Oke, Mas Haryadi sudah cukup? Cukup, terima kasih, Ma. Oke, Rahayu. Baik. Rahayu. Ini dari Bu Irma. Pertanyaannya, apakah selesai latihan ini boleh dilanjutkan dengan meditasi diam selama 30 menit misalnya? Bisa, yang idealnya sebetulnya karena kita online ya, kita duduk, idealnya adalah setelah ini berbahan. Ya, berbahan sawasan, benar-benar syawasan. Itu akan manfaatnya akan berkali lipat. Ya, karena seperti kita tuh sedang mengendap atau mendownload ya bahasa teknologi, mendownload semua yang telah kita lakukan tersebut dalam posisi syavasan. Semua sel-sel tubuh kita merekam semua itu. Jadi sebaiknya heningnya itu dalam berbaring ya. Kalau 30 menit sih kelamaan ya. 10 biasanya bablas tidur. Itu biasanya bablas tidur. Jadi setidaknya minimum 10 menit ya, 10 menit gitu. Duduknya ini harus kena lantai atau boleh sambil karena habis itu sawasana, apakah boleh di atas tempat tidur? Boleh, kalau saya latihan kadang di atas tempat tidur. Oke. Iya. Jadi tidak harus bersentuhan dengan bumi ya. Betul, betul Bu. Langsung Bu Irma, saya sih di atas, nggak bohong saya mah beneran kalau itu di atas tempat tidur, habis itu plak, bye. Nikmat. Ya, tadi Bu Gusti menambahkan bahwa mau membantu anak teman yang depresi, langkah awal latihan ini dulu, apakah sudah cukup? Ya, ini adalah salah satu latihan yang paling penting tuh sebetulnya adalah untuk mengatur nafas, ya, yaitu nafas perut ya, bagaimana bisa melatih nafas perut, yaitu setiap tarik nafas lewat hidung, perut dikembungkan, buang nafas lewat hidung, perut dikempiskan. Itu saja terlebih dahulu atau suruh humming aja. Nah, kita juga ada videonya kalau Ibu anaknya mau ikutan. Setiap hari Selasa kita ada di YouTube ya. Jam berapa tuh ya? Jam 7 WIB di Ya. YouTube Anan Ashram Indonesia. Jadi Ibu bisa melakukan latihan, anak Ibu bisa melakukan latihan ini langsung di-guide oleh Panan Krishna, itu bisa. 7 malam, 7 pagi? 7 malam. 7 malam, oke. Ya, saya habis itu dilanjutkan dengan dialog spiritual. Saya lagi muncul. Tiap hari apa tadi? Maaf lupa. Tiap hari Selasa. Oke, jadi Bu Ayu Madi setiap Selasa jam 7 malam WIB
di YouTube-nya Anan Krishna Ashram. Anan Ashram Indonesia. Jadi mungkin saya chat aja di sini ya, atau Mas Dipak Ya. bisa ya YouTube Anan Ashram Indonesia. Anan Ashram Indonesia. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi dari Mbak Dewi. Rahayu Ma, berarti latihan ini juga bisa penting sekali juga buat anak-anak remaja usia dini yang emosinya mudah sekali bergejolak dalam masa pubertas. Ini ada batasan usia nggak nih? Sebetulnya sih enggak, karena saya memberikan latihan ini juga kepada anak-anak sekolah. Kebetulan kami di Bali juga punya sekolah, Bu, Mbak Putri. Jadi dari TK ya, dan biasanya tuh lucu. Anak yang bermasalah itu ternyata orang tuanya yang bermasalah, dan ketika orang tua disuruh terapi gengsi nggak mau gitu, padahal si anaknya jelas-jelas ngomong, tahu nggak kenapa, karena si mama tuh berisik cerewet di rumah. Padahal di sekolah dia anteng-anteng aja. Nah, jadi memang anak-anak bisa, tetapi porsinya ya, jadi biasanya porsinya kita agak dikurangin. Kalau yang remaja 15 tahun ke atas, 16 tahun ke atas sih udah bisa, yang seperti yang tadi kita lakukan di sini. Emosinya akan sangat terjaga, dan itu sudah ada research-nya. Dan kita juga lakukan ini, berikan ini kepada para drug addicts. Kita suka melakukan bakti sosial di penjara Kerobokan, terus udah gitu di Cipinang ya. Memang awal-awal agak serem-serem gitu ya. Tapi ternyata masalahnya yang kalau yang di penjara Cipinang tuh kita harus berhenti, karena yang itu pada sembuh semua yang adiksi, jadi nggak ada yang bisa jualan lagi drugs. Berhasil berarti latihan ini dengan para adiksi ini? Ya, puji Tuhan berhasil, dan mereka soalnya gini, pas mereka merasa melakukannya ya, ada yang bilang gini, ini sih kayak perasaan kita lagi on. Jadi ternyata kita bisa merasakan semua itu tanpa substansi yang chemical substance, karena semua itu bisa kita alami secara natural ya, secara alami dalam tubuh kita. Ini kan pabrik obat nih, healing machine. This is a healing machine, hanya harus tahu aja cara menggunakannya gimana gitu. Oke, saya penasaran dengan hummingnya tadi itu. Kalau humming itu dilakukan sendiri, apakah ada efeknya pada badan? Ada banget. Lebih bermanfaat lagi kalau kita melakukan dalam satu kelompok, karena terjadi pool of energy. Ya, terjadi pool of bersama dengan orang lain ya, maksudnya. Tetapi bisa juga melakukan sendiri, karena dia merubah struktur molekul yang ada dalam cairan tubuh kita ya. Terus yang tadi saya bilang, humming itu juga memberikan soft massage kepada kepala kita ya, kepada otak kita, skulls. Ini ini saya sharing sedikit, ini menarik sekali. Para monks di biara, bukan di biara Buddha atau Hindu ya, yang Katolik ya, Jesuits dan segalanya, mereka tuh terbiasa kan nyanyi Gregorian chanting ya. Wah, saya senang sekali tuh Gregorian chanting. Nah, terus udah gitu suatu saat ada kepala biaranya yang ini baru, dia buat peraturan baru, tidak ada Gregorian chanting. Wah, karena wasting of time, harus melakukan yang lain-lainnya. Menariknya, apa yang terjadi adalah setelah para monks itu berhenti Gregorian chanting, banyak yang sakit. Ya, jadi ini kualitas kesehatan mereka tuh banyak yang menurun, terus bingung, kok bisa terjadi? Ternyata diteliti oleh seorang dokter namanya Tomatis. Dia meneliti bahwa ketika seseorang melakukan Gregorian chanting kan gitu kan, sama gitu, dia akan memproduksi hormon-hormon kelenjar-kelenjar yang membuat relax, membuat peaceful dan sebagainya. Dan kalau itu terjadi berarti kan kualitas kesehatannya juga bonus gitu ya, jadi dapat bonus kualitas kesehatannya. Nah,
Setelah akhirnya dia menyarankan kepada kepala biaranya, "No, ini Gregorian chanting-nya nggak boleh dihentikan kegiatan ini. Harus kembalikan kegiatan itu." Ketika kegiatan Gregorian chant itu dikembalikan, pada sehat tuh monks. So, it's the power of healing of sound. Jadi kan kalau dalam Tidak punya waktu untuk meditasi panjang-panjang, kita latihan pakai humming dulu aja. ya latihan pakai humming dulu saja setiap pagi. Ma, ini tadi kan humming yang Ma contohkan kan tidak memakai konsonan ya, tidak pakai omongan atau tidak pakai apa. Sementara yang saya pernah baca adalah Om itu adalah getaran bumi yang pertama nih, getaran semesta yang pertama. Jadi biasanya kan orang hummingnya pakai Om. Jadi sampai nafasnya habis. Nah, ada bedanya nggak antara cuma humming tanpa konsonan ini kemudian dengan memakai Om ini? Oke, mau jujur atau apa nih? Kita mau buka-bukaan atau apa nih? Karena yang paling bagus memang getaran Om. Oke. Getaran Om, karena Om bergetar dengan cakra ke-7. Ya. Oke. Nah, tapi karena walaupun humming juga adalah salah satu bagian dari getaran suara yang digunakan untuk terapi, salah satu contohnya adalah di sebuah mudra yang disebut dengan Brahmari mudra. Nah, itu dibilangnya tuh getaran seperti lebah, itu juga digunakan untuk terapi ya. Nah, Om itu bisa menjadi meditasi dengan sendirinya. Kau melakukan Om setiap hari 21 kali di pagi hari, bukan malam. Di pagi hari. Jangan salahin saya ya kalau tiba-tiba ada orang-orang di sekitar Anda yang Anda merasa akhirnya nggak cocok atau menjauhi Anda, karena frekuensi kita akan sangat berubah. Jadi dia secara alami menseleksi alam, right? Di mana di sekitar kita udah nggak ada yang yang selaras lagi sefrekuensi, mentallah semua ya. Kitanya juga mental, jadi kita nggak cocok ya. Warning ya, saya udah kasih warning ya, jangan salahin saya pokoknya kalau udah itu. Nah, biasanya saya sharing aja sedikit. Biasanya saya memakai Om ini kalau sedang habis membuka tapa ini. Mbak Eka baru bergabung. Hai Mbak Eka. Rahayu. Rahayu, maaf baru selesai buka trainingnya. Ya, gimana Mbak? Iya, biasanya saya memakai pada saat habis silent meditation atau silent bertapa lah, tapa berata, semacam tapa berata. Kan itu kan kita diam beberapa hari. Jadi suara yang dimulai adalah dengan humming Om itu. Jadi saya pikir tadi Ma Archana mengeluarkan Om, ternyata bukan Om ini. Saya mencoba menyimak apa ya tadi ini. Cuma ternyata getaran lebah ya. Ya, getaran lebah ya. Tapi kalau misalnya mau melakukan, kalau latihan ini cukup getaran lebah. Tapi kalau misalnya mau hanya melakukan hummingnya saja, ya lakukan di pagi hari itu dengan getaran Om. Oke. Minimum 21 kali. Minimum. Tarikan nafas 21 kali berarti ya? Ya, jadi Omnya 21 kali minimum. Jadi saya sampaikan teman-teman bahwa kalau misalnya hanya bisa punya waktu untuk humming, berarti dilakukannya pagi hari setelah bangun tidur dengan getarannya Om. Tarik nafas, kemudian buang nafas dengan Om. Tapi kalau melakukan suatu keseluruhan gerakan seperti yang tadi Ma Acarna ajarkan adalah di malam hari sebelum tidur, habis itu langsung dibawa sawasana dan kita tidur pulas. Ya. Buat yang insomnia, jadi kita coba sama-sama ya. Belakangan ini saya agak insomnia, jadi saya mau coba kalau malam tuh gimana. Berapa lama saya bablasnya? Lumayan itu Mbak. Pertanyaan lainnya silakan Mbak Arianti mungkin, atau Egi, atau Kamel. Sharing boleh juga. Tadi gimana pas lagi meditasi, apa yang dialami, dirasakan, atau ada yang gelisah. Suka ada juga yang gelisah. Ya. Gitu. Tidak ada? Belum ada? Masih malu-malu kali ya? Jangan tidur ya semua. Iya, soalnya pada tutup kameranya. Iya, soalnya kalau lagi latihan kita offline ya, apalagi pas rebahan, kita biasanya suka harus bangun-bangunin orang gitu. Iya.
Itu. Oh, ada Arianti. Silakan Mbak Arianti. Ya, aku deh nanya yang tadi nerusin Mbak Putri. Jadi kalau yang itu malah bikin rileks di malam hari. Kalau yang di pagi hari dan 21 kali minimal itu membuat seger ya? Atau gimana? Sebetulnya sih bukan membuat rileks saja, it makes us calm. Ya. Nah, jadi dia tuh menyeimbangkan energi kita. Jika kita membutuhkan istirahat, ya dia akan membuat kita sangat rileks dan bisa tidur. Tetapi ketika kita membutuhkan energi, chanting Om juga akan merecharge kita, istilahnya seperti itu. So, Om itu sifatnya makanya sangat universal. We can use it untuk merecharge, we can use it untuk winding down, ya istilahnya. Jadi tidak masalah. Dia punya intelijensia sendiri dan tubuh kita memiliki intelijensia untuk akhirnya bisa menggunakan getaran suara itu untuk apa. Jadi kalau dipakai di malam hari juga boleh ya? Boleh gitu. Karena latihan ini sangat universal sifatnya. Ketika dulu kalau kita bilang Om langsung oh apa ini gitu ya. So kita ininya adalah dengan humming, walaupun yes it is part of sound of from dari yoga. Jadi kita stick dengan kalau misalnya mau Om ya silahkan. Asal nanti jangan ada yang manggil Om terus kita ada Omnya beneran datang gitu kan ya. Om Santi Om ya. Om Santi Om. Mbak Arianti ini tinggal di Bali juga, Ma. Jadi ya? mungkin teman-teman yang ada di Bali bisa berkumpul. Silakan mampir ke tempat kami di Kuta dan di Ubud. Nanti aku cek nanti alamat dan lain-lainnya. Aku bisa ya, Mas tanya. Dipak tuh bisa tuh ketik di chatnya alamatnya. Oh boleh. Untuk anak saya mungkin. Siap. Biar latihan. Terima kasih banyak, bagus sekali, sangat bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mbak Archana, satu pertanyaan ada lagi nih dari Rina. Selamat sore, bagaimana meditasi ketika sedang menstruasi? Apakah kualitasnya akan berbeda ketika tidak sedang mens, mengingat adanya perubahan hormon? Justru saat meditasi kudu, suruh menstruasi kudu meditasi. Kalau nggak bisa senggol bacok gitu. Ya, jadi saat menstruasi tuh malah membutuhkan yang namanya meditasi. Karena apa? Dia akan menenangkan hormon-hormon yang sedang bergejolak, ya. Dan terutama yang harus dilakukan sebetulnya pranayam. Pranayam itu latihan-latihan pernafasan itu ya. Walaupun artinya sebetulnya bukan latihan pernafasan, but yes, dalam bentuk realitasnya, prakteknya adalah latihan pernafasan. Misalnya Om tadi bisa, atau kalau misalnya Mbak Rina sudah tahu teknik what you call that anulom vilom atau alternative nose breathing, itu saat menstruasi itu akan sangat membantu. Justru saat menstruasi ini alam itu memberikan kepada kita semua, kita para wanita ya, adalah to take care of ourselves, ya. Saatnya untuk be in connected to ourselves. Yang sering terjadi lah connectednya, aduh mulas, kan, mulas dan sebagainya. Nah, ini saatnya memang untuk to have a break, to be kind to ourselves, ya, dan benar-benar ekstra taking care asupan makanannya apa. Dan meditasi adalah a plus point yang dapat menyeimbangkan elemen-elemen yang berkaitan, kalau kita di yoga tuh kan bilangnya adalah elemen api, air, angin dan segalanya ya. Itu kan terjadi detox ketika meditasi akan mempermudah proses detoksifikasinya. Gitu. Lakukan emotion culturing ini juga bisa. Gitu. Baik. Rina, masih ada pertanyaan selanjutnya? Satu lagi ya Mbak Putri, mohon maaf karena ini kebetulan. Oh iya, saya melihat jam kok. Saya melihat jam. Satu pertanyaan terakhir. Kalau tidak ada, saya minta waktu untuk foto sebentar supaya kita punya filenya. Terima kasih banyak Mbak Archana. Semoga masih bersedia
Nanti kalau misalnya Patmana memerlukan Mbak Archana untuk bergabung lagi di sini. Dengan senang hati. Dilanjutkan. Iya, siap, siap. Oke, Lanjut. teman-teman, apakah ada pertanyaan terakhir? Kapan acara berikutnya lanjutannya? Langsung. Ya, itu silakan tanya Mbak Putri, Mbak Eka. Kalau yang tadi dari Mas Dipak tuh besok kita ada dialog spiritual, silakan teman-teman juga bisa bergabung. Ya. Dan besok Mas juga Dipak boleh tolong ditulis IG-nya nggak? Bisa informasi tersebut bisa ditulis ditemukan di mana? Untuk besok kebetulan Zoom, Bu, dan kalau yang IG Live itu yang tentang diabetes, nanti mungkin saya teruskan lewat Bu Rini kali ya, Bu Rini bisa, di chat ini juga bisa. di chat, oke, baik, oke. Sama IG-nya sekalian aja Mas, supaya orang bisa langsung cek kegiatan programnya Mbak Archana. Ya, jadi kita bisa melanjut. Nah, kalau Iya. program dialog spiritual itu memang bebas, ya. Jadi Anda punya pertanyaan, saya menjawab tuh saling ngobrol juga sebetulnya, seperti itu. Like-minded people lah ya, istilahnya. Seperti itu. Baik, begitulah. Baik, terima kasih. Kita boleh minta tolong buka kamera sebentar aja untuk file Patmana maksudnya. Mbak Rini boleh kasih aba-aba ya? Ya. Oke, saya hitung ya. Egi nggak muncul, Egi. Oke, 1, 2, 3. Oh, masih ada, silakan Bu Dewi, Pak Agung ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Mbak Archana, terima kasih Terima kasih banyak Mbak Archana. Terima kasih, Mbak Archana dan semuanya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Izin live ya, Bu. Izin live ya. Ya, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Baru selesai, Put. Bu Irma, apa kabar? Terima kasih.